dua sekian dua kata kita lakian ya Allah aja gini mau kabeh kalau gimana namanya semuanya contoh toh kah di bawah kotak perhatikan antara tanwin dengan alif lam tidak mau bersatu. Kemudian sambungannya dan PL yu'rafu dikenal akan PL biqad dengan kad adalah wasini dan sin wasaupa dan saupa wata itta'nisis sakinati dan tak ta'nis yang mati. Kemudian alamat PL. Mas spidol nih. 1 qad misalnya qad qama qad perhatikan apabila ada kata nih sebelumnya ada kat ini kat nah maka kata itu sudah dipastikan PL. Paham? Kama itu PL apa? Yakumu. Nah, di antaranya kata itu disebut PL didahului oleh kata kat nah. Paham kah? Kemudian yang kedua sin. Sin itu bukan sin ini tapi sin kayak ini tulisannya nah itu. Contoh sayaqulu. Ini sin nah. Kata sesudah sin pasti PL. Apalagi yang lain? Contohnya bukan saupa, contohnya ini saupa aja. Apa? Sayakumu, kama yakumu, ialah yakumu. Asal katanya apa sayakumu nih? Kama, ialah kama yakumu. Kemudian yakumu dimasuki sin jadi sayakumu. Kata sesudah sin itu biasanya PL. Paham kah? Kemudian saupa. Nih saupa ini nah, nih. Saupa apa contohnya? Saufa ta'lamun. Nah, kata sesudah saupa itu biasanya PL. Paham? Paham ada? Kemudian yang terakhir apa tuh? Ta'ut ta'nisis sakinati. Di sini nah. Apa artinya? Tak apa artinya tak? Tak artinya tak? Ta'nis. Apa? Babuju ada perempuan, ada bebina, ada wanita. Babuju mana? Hamak, buju mak. Amak gentingnya nah, begunting. Sakinah apa? Sukun. Berarti tak itu nah. Nah, di ujung contohnya apa? Darabat. Nah, bila ada di ujungnya tamati itu pasti kata ini PL. Ada tanyakan dulu.
Lalu kita olah yang kayak kotak-kotak tuh nah. Ini nah. Syahid. Kalimat. Contoh syahidnya apa di buku kota? Kotak Zaidun. Sudah kah belum mana? Udah belum? Paham ada? Ada paham ini pasti ada paham seterusnya. Paham lalak? Weh, paham weh? Bila paham tak konek? Ini tanda apa nih? Alamat pel apa? Pel apa? Pel gan dulu belum lagi sampai lah. Paham kah hai? Lagian. Bila paham kita nih. Kita hapus dulu lah. Sedikit dihapusnya nah. Masih ada nah. Sin masih ada. Kemarin ini ada Zaidun, perhatikan. Kemarin kan ada kalam. Kalam terbagi 4 je. Kalam terbagi 4 3. 4 apa? 4 kalam. Hah? Itu lain pembagian kalam. Nyinto arti kalam. Aduh, pembagian kalam ada berapa? 3 mak. Aduh, hai, kayak gunting nih. Guntingnya kayak gunting kepak tau pulang sini benu nak. Berapa mak? Kalau ada 4 lagi mak. Apa nyalakan ugang? Itu arti kalam nah 4 itu. Aduh, hai. Kalau pembagian kalam ada berapa? 1. Nah, mak masih amak. Kayak 2. 3. Mak, mama kayak tambah genteng ya maknya. Berarti kalimat kalam ini kan disebut atau kalimat. Di bawah ini nih nah, ada yang namanya tanda-tandanya atau alamat. Alamat isim kemarin ada apa-apa? Amak dulu amak loh. Apa aja? Khafat aja. Oh, pasti hamang dah. Khafat. Apalagi? Apa? Tanwin. Apalagi? Alif lam. Apalagi? Apa? Apa aja? Apa aja? Apa? Nunun enggak? Lagi? Apa aja? Snat. Lagi mak? Oh iya apa? Pandu jahing mak nih, jawab pandu jahing. Lagi mak? Alamiah. Alamiah itu mak? Lagi? Ikam tempat amak alamiah lah. Ada apa alamiah? Nama siapa? Nama siapa? Lagi mak apa aja? Kasam. Lagi? Ada lagi tertinggal kayaknya nih. Huruf dimasuki huruf khafat. Apalagi? Lagi tertinggal. Ada tertinggal lagi pakai. Itu mak ada tertinggal lagi lah. Aku takut ada tertinggal lagi. Cari-cari amak. Perhatikan.
Nah, lalu perhatikan isi kontak ini penting nih. Yang pertama kalimat diisi alamat. Kalimat itu bagian sini nah. Alamat sini. Perhatikan contoh Zaidun. Kalimatnya apa? Perhatikan, mengetahui kalimat ini wajib tahu ini dulu. Paham lah? Paham? Ini kalimat, ini alamat. Mengetahui ini wajib tahu ini. Zaidun, perhatikan. Zaidun ini menunjukkan tanda apa ini? Tanda apa? Tanda apa? Tanda isim bukan tanwin. Tanwin itu tandanya. Ini tanda apa pertanyaannya? Nah, ya benar. Tanda apa? Bukan tandanya. Paham nggak? Perhatikan. Zaidun menunjukkan tanda apa? Tanda isim. Mana isim? Mana isim? Mana? Mana bang? Mana isim? Isim mana isim? Nih. Bujung nunjuk tuh bujung. Munjuk mana? Mana? Isim yang ini nah. Berarti perhatikan. Di mana ikem tahu isim? Ada tanwin. Berarti alamatnya nih mana? Nah, ini nah. Tanwin. Tapi jangan dulu sih tanwin. Berarti kalimatnya isim. Paham kah? Contoh contoh lain. Misalnya hiya. Hiya. Nih, kalimatnya apa ini? Kenapa isim? Isnad itu pegang dulu. Isnad itu tanda daripada damir. Ya Allah. Ini apa? Pahamlah. Jangan terpaling ya nah. Kalimat apa tanwin? Ada buahnya nih. Kalimat apa tanwin? Kemudian contoh lain misalnya qad yaqumu. Perhatikan, kata yaqumu ini kalimat alamatnya apa kalimatnya? Kalimatnya apa? Kalimatnya P. Alamatnya, Bang? Hah? Apa mudarik? Apa? Tandanya apa tandanya? Yang sudah dipelajari apa tandanya? Dimasuki huruf qad, pahamlah. Tandanya bukan tanda fiilnya. Paham? Ini tandanya. Tadi bilihnya kalimat atau kata sebelumnya ada qad maka jadi P. Itu tandanya bukan tanda fiilnya. Kalau tanda fiilnya apa? Huruf bidakan. Belum belajar lagi makanya kan tuh begini. Paham lah? Paham? Tandanya bukan tanda fiil. Paham enggak? Didangani tandanya lah. Awas, paham begini deh insyaallah. Soalnya banyak ada paham ini pasti nang seterusnya ada paham deh. Perhatian je. Adapun qad bisa masuk pada fi'il madhi dan fi'il mudharik. Tahu ulang. Misalnya qad qama qad yaqumu. Perhatikan. Kata qad itu bisa masuk ke fi'il madhi atau fi'il mudharik. Adapun sin dan saufa hanya tertentu masuk kepada fi'il mudharik. Misalnya sayaqulu saufa ta'lamuna, kita kan apabila ada sin tuh nah sesudahnya fi'il pasti fi'il mudharik, saufa juga mudharik juga. Adapun ta'nisis sakinati maka khusus menjadi alamat fi'il madhi saja. Itu yang berapa tuh? Yang ada tanya berapa? Keempat. Ya lah. Wajah, wajaya, wajau, wajat. Perhatikan tuh nah, lebih detailnya. Bila ada paham takkanlah. Alamat fi'il madhi ada dua. Ta'ut ta'nisis sakinati atau ta'nis yang menunjukkan perempuan, as-sakinati yang mati. Misalnya darabat. Ini khusus tanda yang keempat daripada fi'il madhi. Dua, kabuluta itta'nisis sakinati menerima tak yang taknis yang perempuan, as-sakinati yang mati. Menerima berarti tanya ada dak. Menerima tak taknis yang mati misalnya daraba. Pokoknya kecuali timbangan darabat. Sebagai ta'an itu tandanya kabuluta itta'nisis sakinati untuk fi'il madhi kecuali yang
4. Contoh langsung. Ada contoh, anak ada paham anak-anak. Nah, sini tadi PL. Oh, kita bagi dulu PL-nya dulu lah. Sini kita hapus biasa sini. Sini PL Madi dari PL Amar. Nah, alamatnya perhatikan. Alamatnya yang pertama apa? Kata. Terus kata itu ada kabuluta atau sini tertulis apa tadi? Apa? Itu kabuluta apa pertama tuh? Oh, tata anis lih. Ah, sini tata anis lah pertama nih. Tata anis. Yang kedua kata kabuluta. Nah, itu. Berarti sini kita ganti. Qad qama. Qad kaina. Nah, berarti sesudah qad berarti PL, kawa PL deh. Tanda PL-nya apa? Tanda PL-nya bukan tandanya, tanda PL-nya apa? Tanda PL-nya ya alamatnya. Hah? Kata kah? Tak otak nisi sakinah kah? Kenapa kata? Hah? Apa? Karena menerima tak tanya mana? Karena menerima tak tanya mana? Tanya mana? Menerima tak tanya mana? Bisa menerima, tak bisa belum menerima lagi. Yalah, berarti apa sini? Kabuluta. Paham kah? Ini nah tandanya nah alamatnya nah. Bilanya ada ta di ujungnya, berarti ini nih. Nah, bilanya ada de berarti ini. Paham kah? Misalnya qomat. Nah. Sini apa? PL. Sini. Nah. Paham? Paham, Wek? Terus alamat PL mudzarik ada 4. Bilang ada paham tahun ngate. Terhimpun dalam kalimat ana itu 1 hamzah, 2 nun, 3 ya, 4 tak. Ini mengetahuinya di awal katanya. Langsung contoh gen. Kayaknya benkam tahu juga nih, mengulang-ulang aja ini. Fi'il mudzarik tandanya 4 anai. Anita, anai itu. Yaqumu. Qad yaqumu. Kalimatnya apa? Kalimatnya apa? Kenapa PL? Kenapa? Didahului qad. Tanda PL-nya apa? Kita kan ya. Karena PL muda bila bingung karena takonilah, udah kawan. Begitu juga seterusnya takumu. Berarti apa takumu nih? Tak akumu apa? Hamzah nakumu apa? Nun. Paham lah. Gampang nyelak. Kemudian lanjut. Alamat PL amar ada 2. Yaul muannasatil mukhatabati. Ya muannasah artinya apa? Menunjukkan mukhatabah, Bang. Apa mukhatabah? Nah, apa mukhatabah? Apa mukhatabah? Yang dipandiri. Ya, depan itu berarti ada tuh berarti dipandiri.
Misalnya idribi, apa artinya idribi? Pukullah. Siapa yang memukul? Seorang perempuan, ya lah. Berarti adalah idribi, pukullah olehmu. Berarti orangnya adalah ya lah. Perhatikan, tuh tandanya ada ya. Bila ada ya berarti ya ul muannasatil mukhatabati. Bila kadada yang di bawahnya kabulu ya ilmu annasatil mukhatabati. Hapus lagi. Kan. Kayaknya bun kan paham juga nih. Kita pakai tulis. Bagaimana pahalanya kok. Idrib fi'il. Alamatnya apa? Idrib. Idrib. Kabuluya kayak kalau idribi fi'il maksudnya apa? Yaul tadi kan ta'ud lah yaul muannasah paham? Bila paham lanjut paham lapah-lapah ya kalau bila ada paham jangan pura-pura paham lah mak. Bila kada paham jangan pura-pura paham betakun. Wal harfu huruf ma la yasluhu sebelahnya langsung. Sesuatu yang tidak cocok ma'hu besertanya huruf dalilul ismi tanda isim wala dalilul fi'li dan tanda fi'il. Nah huruf ini alamatnya perhatikan. Adamiyah. Kita kan belinya huruf adamiyah. Apa itu adamiyah? Kadada. Bahasa kitanya apa tanda huruf? Kadada. Kadada bang sih. Ya adamiyah, paham? Makanya bukan tanda isim, bukan tanda fi'il, berarti kadada tandanya. Yalah. Adamiyah tidak ada atau kadada. Sajam udah belajar deh. Berapa? 22. Perhatikan, lanjut. Bila ada betakon lanjut. Ada tanyakan? Ada tanyakan? Siapapun boleh bertanya. Bukan bom aja yang bertanya. Ayo. Tapi pertanyaannya sesuai lawan banyak, jangan bertakon ampun bunikam. Mak, paham mak? Lanjut ke mak. Kau tuh saya mak aja. Ya mak. Kalau ditakutan lama tampilingnya kok ya kalau kok final. Kita paling nggak berlaku ya. Ya mak. Lanjut kah? Lanjut ya mak. Terus babul i'rabi, bab i'rab. Al i'rabu bermula i'rab huwa taghyiru awakhiril kalimi, yaitu perubahan di akhir kalimat. Likhtilafil awamili, karena berbedanya amil. Amil itu artinya penyebab. Karena berbedanya penyebab-penyebab. Ad-dakhilati alaiha, yang masuk oleh itu penyebab. Alaiha, atasnya apa? Nya kalam. Lafzan, secara lapas. Itu artinya ada dia anu nih. Di busnya ada dia anu kayak. Au takdiran, atau pada takdir. Mana tuh? Artinya tak ada di bawahnya. Bermula i'rab. Bagus saya di RTE ya lah, bagus saya. Belajar betul berarti apa namanya? Itu nah, beda bit di bawah. Bermula i'rab yaitu perubahan badis pada akhir kalimat. Perhatikan, perubahan badis pada akhir kalimat disebabkan. Nah, disebabkan itu kan berarti amil namanya. Berlainannya amil, berlainannya yang menyebabkan. Yang masuk atasnya nya apa? Nya apa? Nya kalimat atau nya kalam tadi.
perubahan baris-baris akhir kalimat itu ada dua. Satu, lapas. Lapas itu langsung katanya yang berubah di akhirnya. Paham lo nih? Paham ada? Paham lagi nih, paham nih? Paham lo? Ini tanggalnya sedikit nah. Penyakit betakon lah. Jangan pasif belajar berdiam aja terus. Nyoba diam tuh bungul pintar itu ada ketahuan. Bila betakon tuh ketahuan bungul pintar. Ya lah. Betul deh. Terap. Segala lapas itu berarti langsung. Tahu? Contoh. Perhatikan kata-kata Muhammadun. Muhammadun ini kan bisa jadi Muhammadun. Contohnya apa tuh? Ra'aitu Muhammadan. Maratu bi Muhammad. Perhatikan. Apa bedanya sini? Apa bedanya apa? Apa? Hah? Baik dari mana? Ini sama mana? Ra'aitu itu kah? Apa? Muhammadun, perhatikan. Perhatikan ini, contoh ini. Dun dan din. Itu kan satu kata loh lah. Yang di ujungnya berubah, perhatikan nak. Satu kata ini nah. Satu katanya ini, pahamlah, satu katanya ini nih. Satu katanya yang berubah di ujung ini disebut dengan apa? Disebut dengan tuh. Apa? Mu'rab kah i'rab kah? I'rab apa? Hah? Mu'rab i'rab. Hah? I'rab apa? Perhatikan sambungannya lagi. Sambungannya perhatikan dulu. Perhatikan. Ada kalanya hanya pada takdir 11 seperti ja'al fata ra'aitul fata marartu bil fata. Adapun kalimat isim, nah kalimat isim berarti katanya lah sakataan berarti. Dan fi'il yang bisa berubah barisnya dengan sebab berlainan amil. Apa arti amil itu lakian? Apa amil itu apa? Oh lakian. Penyebab yang masuk atasnya disebut mu'rab dan perubahan akhirnya seperti dan dindun itu disebut. Nah, perhatikan. Apabila juga Muhammadun, perhatikan. Lalu kata Muhammadun ini bisa ujungnya bisa dun dan din. Satu kata ini disebut dengan mu'rab namanya. Satu katanya paham lah. Paham? Satu katanya disebut Tapi kalau misalnya jurang kata Muhammadun, nah di ujungnya berubah dun dan din. Paham? Yang perubahan pada ujung kata ini disebut apa? I'rab. Paham? Nih nah. Paham bedakan? Kalau satu katanya disebut mu'rab. Kalau yang di ujung ini berubah ini disebut, pahamlah, jangan terpaling. Halo binian, tulis lo. Berapa kali seminggu belajar gitu nahonnya? Nahon berapa kali? Sarap? Sekali juga. Cari waktunya. Kalian lambat bisa buahnya. Udah, siap deh. Ada pertanyaan dulu? Oke, ada pertanyaan? Mu'rab itu kata Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Satu kata ini di ujungnya berubah. Satu kata ini di ujungnya bisa berubah. Satu katanya Muhammadun disebut mu'rab. Tapi apabila bertakon Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, di ujungnya ini terjadi perubahan. Di ujungnya aja, di ujungnya bukan satu katanya.
di ujungnya maka disebut i'rab. Tapi kalau satu kata yang di ujungnya bisa berubah-ubah disebut mu'rab. Tapi kalau ada satu kata ya lah. Tapi nanti takon ugang yang di ujungnya ini berubah disebut apa? Bukan satu katanya. Kalau satu katanya disebut mu'rab. Tapi kalau hanya di ujungnya disebut i'rab. Paham? Paham mak? Makanya. Pintar udah mak ini dikit. Ada pertanyaan? Ini suasana kayak ini nyaman guring. Kayaknya berguringan sama banyak nih. Ada guringan lah. Tadi setukan kah? Setukan kapan pun kamu? Maghrib alam nih. Pagi berapa kali pagi setukan? Berapa kali pagi setukan? Buan kita nang ano. Setukan pagi. Rabu punya. Kita belajarin Pak Noh, Pak. Baju gak belajarin izin sini. Baju gak belajarin sini izin. Berarti 5 kali pagi setukan. Apa? Berarti kita belajarin pagi kah? Pagi kan setukan. Hari apa tuh? Senin, Selasa, Kamis. Banyak setukan udah nipah gitu ya. Ya sudah. 2 kali seminggu berarti nah sakap. Saya lagi lah bano bila ada betakon belinya kada paham. Belinya aku di mana kah? Belinya aku kadang ngerti kitab. Atau misalnya aku ngerti kitab tapi kitabku kada aku baca. Entah gitu nah. Tuh datangi ada apa ai. Sajangan kayak ini aku namanya ini nah. Jangan didatangi aku. Kecuali bau kuku apa ya. Terus ada pertanyaan dulu. Ada. Bila ada lanjut. Lawan mu'rab ialah, perhatikan. Lawan mu'rab ialah mabni. Arti mabni yaitu melazimi akhir kalimat pada barisnya atau pada matinya. Beda lawan mu'rab. Mabni ini berarti di ujungnya kakak itu harus. Kalau mu'rab itu bisa berubah. Jelasnya tidak mau berubah akhirnya seperti haula'i kam aina haitsu. Nah, contohnya haula'i itu dimanapun letaknya karena haula'i terus haula'i terus ada mau o. Ini kan dun dan den ini tergantung letaknya karena kalau ini dimanapun letaknya terus itu disebut mab. Nah, seandainya di kitab tuh mabni berataan, kita kada perlu belajar nahu ya Allah. Di mana ka haula'i terus ay nahnu. Saya kan bacalah nahni. Nahna. Soalnya seandainya di kitab tuh mabni berataan, kita kada usah belajar nahu. Tapi banyak mu'rabnya, Bang. Kenapa? Seandainya aku nih kawabu lah suang nahu nih. Mabni berataan ko lah ya kalau nyaman kan bentar berataan. Ada pertanyaan nih? Ada pertanyaan dulu. Mu'rab tadi satu katanya yang di ujungnya bisa berubah. Mu'rab namanya satu katanya. Tapi kalau yang di ujung-ujungnya bisa berubah itu disebut i'rab. Tapi kalau satu katanya disebut mu'rab. Pahamlah? Bilanya mu'rab pasti i'rab. Bila i'rab belum tentu mu'rab. Yalah. Mu'rab itu kan satu kata, di ujungnya berubah. Berarti kan mu'rab i'rab ya lah. Tapi kalau i'rab belum tentu karena kan i'rab itu di ujungnya. Pahamlah? Ada pertanyaan?
Soal ada belajar bukan kami nahu ada belajar dah. Sampai mana lah? Sampai mana nahu belajar dah. Apa? Apa aja? Jar majrur. Hah? Sini sampai mana sini? Sampai mana sini? Soal belajar lagi lah. Bakacak. Mana beli kacak-kacak? Mana beli kacak? Oh, acak. Bilangin pang dulu belajarin lah. Sampai mana? Hah? Alamat isim? Angka 7 mana? Sampai idapah. Berarti halaman berapa? Halaman? Oh, 8. Halaman 8 aja. Info ada ya Allah. Ini paham mana? Bila paham lanjut. Nah, ini paling penting nih sini paling penting nah sini nah nih. Mulai sini nah. Apa? Tadi kan mu'rab ya kalau ya mu'rab itu kan satu kata yang di ujungnya berubah ya kalau ya lah. Kalau i'rab Bang? Apa? Kalau i'rab di ujungnya kalau lah. Bila i'rab belum tentu mu'rab. Paham lah? Karena kan yang ditanyakan di ujungnya aja. Paham i'rab itu di ujungnya aja lah. Berarti ada sakataan kok. Sedangkan sakataan disebut. Tapi kalau mu'rab kan satu kata yang di ujungnya berubah disebut apa? Ah, paham lah. Paham ada? Ada pertanyaan lagi? Tapi kadang kalau dibantik lain gitu. Kalau dibantik gitu ada harus apa? Lain jawab biasanya. Kalau dimantik kebalikannya. Ada pertanyaan dulu. Bila kada ada lanjut. Halaman berapa nih semuanya? Halaman yang takdir tadi kan ada lapas, ada takdir lah. Ini kayak aja karena ini kepala. Kita baca-baca juga belajar. Yang penting bisa baca kitab aja deh. Kemudian perhatikan contoh mabni. Tuh di mana contohnya sini adalah halaman 12. Perhatikan tuh nak aqsamul mabni. Kam nanti kena ada huruf haitsu. Ahkamul madi perhatikan tuh hukum-hukum fi'il madi nyatakan. Bila fi'il madi perhatikan itu kaina mabni berkataan. Nyatakan mabni berkataan. Oh, kita dikotakkan dulu nah. Kotakkan dulu. Lepas bertakon lah. Jangan berdiam. Bila sopan bertakon bungul taus. Lalu ada pula sebuting ujungnya hukum. Contoh apa tuh? Kama misalnya. Kama kalimatnya apa? Kenapa PL? Tanda PL-nya apa? Apa? Kata. Perhatikan. Lalu hukumnya. Perhatikan tuh ada tuh. Ahkamu itu ya hukum. Hukum fi'il madi, hukum fi'il amar itu nang kota ketiga lah kota. Sini nih hukum sini nih. Itu hukumnya perhatikan mabni berkataan. Pokoknya bilanya fi'il madi nih. Enggak sampai fi'il madi lo lah. Kata berarti sini mabni. Contoh pulang. Fi'il amarnya kama apa? Kama yakumu kiaman. Jangan beritahu. Pahwaka wajaka amarnya apa? Kum. Dama yadumu dauman wa bahwa wajaka natum. Apa sini? PL sini apa?
Kabuluya. Kenapa kabuluya? Karena ada dayanya situ. Fi'il apa itu? Fi'il amar, perhatikan. Hukum ahkamul madi di kotak lah, lihat situ. Lawan ahkamul amar, hukum fi'il madi, hukum fi'il amar apa sini? Mab. Nah, paham lah. Untuk isim kayak dulu, fi'il dulu nih, fi'il yang mabninya. Nah, bolehnya bila sini tahu ada fi'il madi, fi'il amar pasti mabni. Tinggal di sini aja lagi nah. Tanda-tandanya nih. Ada pertanyaan? Kita belajar cepat-cepat aja. Pokoknya bilang ada betakon taros, kalau ada taros kita. Karena kalau kan contoh, karena lihat masing-masing di video. So, kalau kan binian sebutin apa tuh? Saya genang ma YouTube. Anak di dinding kayak di kalau kayak beno. Karena kalau kan video bisa ikan ano, cari waktunya. Kalau kan apa tuh contoh-contoh yang anunya supaya kamu paham apa cara membaca kitab cepat. Lakian ada bisa sebutin lo kok sebutin lo sebutin. Ah gitu kata dulu. Ada pertanyaan dulu. Tapi waktunya jangan sembarangan. Maksudnya karena pas saya buka KDDN pas buka filmnya kalau. Ada tanyakan dulu. Yang tadi dulu mungkin udah kan video jangan pada misalnya sabutin kitab tapi i'rab beritaan. Cara manunya. Lanjut, perhatikan. Itu kan di sana tuh yang halaman 13 ada alamat dua lewat tuh. Yalah. Tuh kain lagi. Perhatikan. Babu ma'rifati alamatil i'rabi, bab tanda mengetahui tanda-tanda i'rab. Apa i'rab tadi? Bum. Apa bum? I'rab apa bum? Buka dulu bum. Jangan lupa buka. Apa bum? I'rab bum. I'rab apa i'rab? Ayo, ini bingung mau Arab Arab lah. Ayo. Apa? Tepaling aku tepaling tadi tepaling. Apa? Bukan, itu sebenarnya Jul. Zulzilatil Zulzil. Betul. Apa aja? Mana lagi Pak Jul? Bagi saja Jul, bagi saja geng. Pak Jul. Hah? Di ujungnya berubah atau perubahan di ujung yang lah. Itu juga nyala. Kalau perubahan satu kata berarti mau. Kalau hanya perubahan di ujung berarti i'rab. Tanda-tanda atau cara mengetahui alamat-alamat i'rab. Lirrab'i arba'u alamatin. Bagi rapak ada 4 tanda. Perhatikan artinya di bawah langsung perhatikan. Aku baca Arab inilah ad-dammatu wal wawul alifu wan nunu fa amad dammatu fatakuna alamatan lirrab'i fi arba'ati mawadi'a fil ismil mufradi wa jam'i taksir wa jam'il muannatsis salimu wal musalimitan wal fi'lin mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Nah, perhatikan. Artinya bagi hukum rapak. Nah, ini saya ingin ini. Saya ingin nih. Bagi hukum rapak ada 4. 1 dhammah, 2 waw, 3 alif dan 4 nun. Adapun dhammah ia jadi alamat bagi hukum rapak ada 4. Pada isim mufrad, pada jamak taksir, pada jamak muannas salim dan fi'il mudharik yang tidak berhubungan sesuatu dengan akhirnya. Balik. Nah, lihat.
Lirrab'i arba'u alamatin. Ada dhammah, waw, alif, dan nun. Ini istilahnya, ada istilahnya rapak namanya. Rapak. Kalian nih. Wa aksamu tinggal dulu nih. Ya lo, kan apa di pada? Itu aksamu tinggal tuh ada aksamu halaman 11. Mana mau? Tinggal aksamu lo. Makanya aku bingung aja aku nih rapak nih. Asal ada nyamper apa lagi belum langsung tekat anunya. Oh, belinya dikit halaman 11. Aduh, dia. Amak nih. Pajak lanjut juga. Terus amak aduh hai. Perhatikan ulang 11. Aduh nih. Ada kalau diulang dirinya. Perhatikan. Wa aksamu halaman 11. Aduh. Dan pembahagiannya i'rab arba'atun yaitu 4. Rapak, nasab, rab'un wa nasbun wa khabdun. Rapak, nasab, khafat wa jazmun dan jazam. Falil asma imin dzalika, maka bagi isim daripada demikian itu ar-rab'u rapak, nasab, khafat dan tidak ada jazam padanya, wala jazma piha. Walil af'ali min dzalika, dan bagi PL daripada demikian itu ar-rab'u rapak, wan nasab wal jazmu jazam, wala khabda piha dan tidak ada khafat padanya. Aduh, ulang. Wah, cocok kayunya. Tadi kalam ada berapa? Apa-apa? Isim, fi'il, huruf. Kemudian semuanya tadi. Alamat isim. Yalah. Sudah. Fi'il terbagi madi, mudarik, amar. Sini ada alamatnya. Alamatnya ada. Huruf. Apa alamatnya? Apa alamatnya? Ada. Sudah ya kalau kemudian perhatikan. I'rab sudah tadi ya Allah. Nah, kemudian pembahagian i'rab pulang. Nah. Apa i'rab tadi apa? Simpel aja langsungnya lah. Dan dindun. Dan apa artinya? Perubahan yang terjadi di akhir kata. Kalau satu kata, pahamlah. Itu mau. Perhatikan. Lalu i'rab perhatikan. Ada 4 tuh. Ada yang namanya rapak. Yang di ujung-ujung nih, ada yang namanya nasab, ada yang namanya khafat, ada yang namanya jazam. Kemudian paham nih? I'rab tadi kan perubahan di ujung kata yang Allah, ada yang disebut rapak, nasab, khafat dan jazam. Kemudian untuk isim, itu nah, falil asma'i untuk isim. I'rab isim. I'rab isim, perhatikan. Nah. Apa tuh? Nasab. Rapak dulu. Nasab sama khafat. Jazamnya ada. Kemudian i'rab fi'il. Rapak, nasab, jazam. Khafatnya ada sinilah. Jazam. Sini khafat ada. Kita balik pulang ya.
Ini kayaknya letak rapak nasab kapat di mana nih? Di hukum lah kalau ya lah. Ya kalau tadi PL sudah nih. Ya Allah. Ini hukum-hukumnya lah nih. Hukum isim, hukum PL. Ya Arab nih. Kayaknya ada penjelasannya biasa. Soalnya terlibat ini. Ini karena jika Ustaz rapak itu apa aja? Rapak itu ada banyak sini. Banyak cabangnya. Nasab sama ya cabangnya. Jazam 2. Kunci kitab tuh di sini nih. Kuncinya di sini nih. Nah, rapak, nasab, kapat. Nah ini. Kuncinya sini. Bila di sini paham, selesai. Setelah sini paham, yang lebihnya tuh mengikuti aja lagi. Sini paham nih ini nah. Harus dihafal aja, diingati aja. Dihafal itu kan hafal kok lah, diingatin maksudnya bila tatamu oh, asa ini nah, tuh Pak ingatin namanya. Bila ada hafal bagus lagi lah, sampai hafal kan dulu. Inilah. Ada pertanyaan dulu nih. Tabulik sih Bang nih. Inilah. Babu ma'rifati alamatil i'rabi. Kaina dulu. Ini dulu. Inilah. Berapa menit belajar deh? Berapa? 52. Ada tanyakan dulu. Ada tanyakan. Ada tanyakan lah. Mak. Tanyakan lak. Jel. Tanyakan jel. Eka ada tanyakan. Dada. Hikmah. Yan, ada tanyakan Yan. Yan ada tanyakan. Zul, ada tanyakan. Abang 2. Abang 2. Abang tanyakan dulu. Santai gini aja. Iyalah. Karena Mika satukan pulang ya kalau lah. Ada tanyakan Abdul Ba, ada tanyakan. Ahmad Bay, ada tanyakan. Siapa? 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 Siapa yang itu? Sama lah. Oh, siapa? Basir kah? Ujungnya belanja Basir. Ujungnya belanja. Basir lain juga aja. Basing. Hah? Oh. Chen, tak tanyakan. Apa aja? Olot, jangan ini aja. Apa aja? Artinya kah? Kat itu karena artinya bila masuk KPL, PL madi apa? Sungguh. Bila kat itu masuk mudrik apa? Terkadang kalau sin atau sopa atau tidak nanti atau akan berarti belum terjadi. Nanti bilanya saya kulu akan berkata oleh dia atau saufa yaqulu nanti berkata oleh dia. Itu makanya. Jika
Angkat tangan lagi, dah kah? Yes.